Teman-teman, sahabat Dalalu dan juga customer, pada kesempatan ini saya jalan-jalan sambil berkeliling Jawa. Ini di daerah Cilegon, rumahnya Pak Dewi. Nah, kebetulan sekalian jalan, sekalian ngecek mesin supaya mesin ini dipastikan normal mulai sekarang sampai 5 tahun yang akan datang tidak ada keluhan. Nah, untuk memastikan ini perlu kita cek bersama. Nah, untuk ngecek mesin ini kondisi teknik atau elektriknya normal, mekaniknya. Nah, ini setelah listrik kita tancapkan posisi mati untuk tipe 880. Nah, ini start sama spin kita tekan. Nah, terus kita putar ke arah jam 1 atau 90. Nah, ini lampu udah running. Cuma memang ini untuk lampu door nggak nyala, tapi tidak berpengaruh karena ada indikator. Nah, setelah running ini kita putar satu. Ini akan keluar air di tengah, berarti menunjukkan elektrik valve 1 normal. Kan 40 ngisi yang samping ini, berarti elektrik valve 2 normal. Ke 30 kedua-dua jalan dia ngisi di molto. Ini ke arah bintang ini dia berhenti, tidak ada aktivitas. Ke sini ngisi ke 1, dia sampai cukup nanti berhenti dan proses pemanasan. Karena ini tidak digunakan untuk panas. Toh nanti kalau kita tunggu sampai dia berhenti, dia akan ngetrip listriknya karena dia menyerap listrik 2000 watt. Kita arahkan ke 30. Ini 30. Ini tetap ngisi di tengah. Ini kalau kondisi mesin normal, nanti kalau airnya sudah cukup kurang lebih setenggok ini, setenggok drum, ya. Ini nanti berhenti, dia akan terjadi proses ring and spin, ngucek kiri dan kanan. Ini menunjukkan motornya bekerja dengan normal. Coba kita tunggu aja. Kalau sensornya normal, modenya normal, nah, dia pengisian berhenti, terjadi ring and spin. Nah, mutar kanan kiri. Nah, ini menunjukkan proses motornya, relaynya berjalan dengan mutar kanan kiri. Nah, setelah itu kita putar ke bintang sintetis. Ini air akan dipompa keluar. Ya, air dipompa keluar. Nanti kalau sudah habis, ini akan ngering, spin, kencing. Nah, ini dari proses ini menunjukkan mesin ini programnya normal, pompanya normal, motornya normal, sensornya elektrik valve normal. Cuman kita belum mau pastikan kenormalannya untuk motornya, karena di motor itu ada carbon brush. Nanti kita cek bersama. Dan juga untuk pintunya, karena di pintu ini ada semacam PTC. Kalau masih ori, suatu saat akan aus. Dan bagaimana caranya tingkat keausan itu kita hilangkan sehingga PTC nanti, door lock-nya nanti menjadi long life, seumur hidup. Nah, nanti kita tunjukkan bersama. Selesai. Dan untuk mengembalikan program, kita matikan ini, posisi mati, terus kita putar sembarang. Boleh sini, nanti menunjukkan lampu start sama spin nyala. Yang setelahnya kedip-kedip ini berarti sudah kembali ke asalnya. Nah, ini nanti saya tunjukkan part yang biasanya aus itu pintu sama carbon brush. Yang pertama kita atur supaya door lock-nya ini tingkat keausannya rendah, kita bongkar bersama door lock-nya, sistem kerja door lock untuk tipe ini. Nah, ini 2880 ini sama dengan 1092 loop atau 2408 electroloop. Nah, kita cuma berbekal lubang ini. Doroknya seperti ini. Nah, ini nek lihat secara fisik di luar dorok itu bagus ya. Karena tetapi elektriknya suatu saat akan rusak. Rusak mananya? Kita buka bersama. Nah, sebelum nanti rusak, karena kadang kalau door lock rusak nanti bisa membuat modul atau rangkaian pengirim tegangan ke door lock ini konslet. Nah, ini kelihatannya memang door lock-nya pernah sudah diganti baru. Nah, perlu diketahui door lock ini terminalnya ada 4. Yang ini tegangan kirim, ini tegangan masuk. Yang 2 ini tegangan masuk. Yang ini tegangan untuk menggerakkan ini solenoid. Sedangkan yang ini
Nah, ini untuk tegangan nolnya pada PTC. Nah, ketika dihidupkan untuk tipe ini, PTC ini langsung bekerja untuk mengembangkan supaya ini bergerak, tapi dia tidak akan bergerak sebelum ini diperintahkan oleh ini. Kalau ini posisi diperintah naik, dia naik dengan kondisi plat bimetal yang terangkat. Untuk sistem ini, pada rangkaian bimetal ini tidak ada sensornya. Jadi supaya ini bisa hidup lama, tidak tergantung dengan NTC, ini kita buang nanti NTC-nya. Dan bagaimana cara kerjanya, kok ini dibuang kok masih bisa bekerja? Nah, ini tekniknya nanti coba di atas ini. Nah, ini penambahan doloknya nanti kita lepas ya. Ini pada akhirnya bekerjanya ada dua komponen aktif, yang satu solenoid, yang satu adalah NTC untuk memanaskan bimetal. Untuk tipe ini, pemanas bimetal ini tidak ada detektor sensornya. Nah, sehingga kalau kita buang, tidak masalah. Dengan catatan, nanti plat ini kita atur momen pair-nya, sehingga dia ketika diperintah untuk nyambung, secara otomatis dia sudah nyambung. Nah, ini caranya gini. Sering, cuma ini saya buat tutorial lengkap mulai dari awal sampai akhir. Dari pengecekan mesin tadi sampai nanti brostel, untuk memperkirakan mesin ini dapat. Nah, ini kita bongkar semua. Nah, ini kita ambil ininya. Nah, ini seluruhnya masih bagus, tapi suatu saat ini 3 tahun 2 tahun keropos akhirnya bermasalah karena kondisinya jauh. Nah, ini langsung kita buang aja. Kita buang karena ini mempunyai momen pair. Nah, ini kita naikkan sehingga dia ketika diperintah dia langsung naik. Nah, ini tetap kita pasang untuk menahan ketika belum diperintah. Kita atur ini dan lupa hingga oke. Nah, ini kita pasang kembali. Kembali. Oke. Nah, switchnya kita balikkan. Nah, dia posisi bisa nyambung. Tapi nanti kalau ini tadi untuk door lock-nya. Untuk door lock-nya sudah kita uprak ramut supaya long life. Nah, kita tinggal ngecek brosturnya supaya kita tahu prediksi mesin ini kurang lebih nanti ganti brosturnya berapa tahun lagi kalau dipakai rumah tangga, dan juga ngecek instalasi. Kita perlu kunci shock 8, bisa seperti ini, bisa T. Nah, tapi sebelum kita buka, ya kita pastikan untuk saluran air sudah kita tutup. Nah, terus kita lepas drat belakang. Nah, drat belakang ini kita lepas supaya, nah, terus kita buka tutupnya. Nah, ini kunci bautnya sih yang ditaruh anda. Nah, ini tinggal sorong. Nah, ini nanti kita lepas satu persatu kuncinya. Nanti setelah terbongkar bodinya, kita tunjukkan bagian motornya. Lalu teman-teman juga customer perlu diketahui, mesin cuci tipe ini mempunyai komponen aktif, yaitu motor. Ini sensor air panas, ini heater. Nah, yang sana itu drain pump, pompa pengurasan. Yang ini water level, yang ini electric valve. Nah, ini electric valve. Yang punya, kalau ini untuk mendeteksi air penuh, kalau ini untuk pengisian, motor untuk putaran kiri kanan dan spin. Nah, untuk memastikan mesin ini layak sampai 5 tahun, yang tidak bisa kita lihat secara fisik adalah karbon brush. Coba nanti kita bongkar sampai di mana karbon brushnya. Ya, kita lepas nanti ini. Nah, kita lepas, kita buka ini.
kuncinya ini kelihatannya hanya 2 ini. Nah, kuncinya 2 ini. Setelah itu nanti brosturnya kita cek kira-kira bisa bertahan sampai kapan. Supaya nanti bisa bereaksi seadanya motor nggak berputar. Kita cek teman dan juga customer mungkin yang ingin bongkar mesin cucinya sendiri. Ini motornya. Jadi motor ini jenis motor universal. Dia untuk menghasilkan medan magnetik putaran itu ada kumparan rotor dan kumparan stator. Nah, yang dalam ini, yang di dalam sana kumparan rotor yang berputar. Nah, ini perlu aliran listrik melalui brostel ini. Jadi kalau brostelnya ini nggak bisa nyambung atau habis, dia tidak akan terjadi putaran. Sedangkan kalau ini tachyometrik, generator kecil untuk umpan balik modul supaya kecepatannya bisa diatur. Nah, ini kalau ini menggunakan baut plus ini kan, sudah pernah dibongkar. Baut plus sama shock ini, shock 5 kayak 5,5 ini, kecil. Ya, nah, coba kita lepas bersama, nanti kita tunjukkan kira-kira sampai berapa tahun. Oke teman-teman, ini setelah kita cek motornya, nah ini kelihatannya brosturnya sudah tidak ori. Nah ini untuk yang ini pecah. Jadi tadi sempat bunyi tapi nggak ada bebannya. Kalau ada bebannya, nah dia nggak kuat, ini pecah ini. Nah, sedangkan yang satunya ini panjang, nah, tapi tidak ori. Lihat ini retakannya atau tingkat keausannya tidak smooth, tidak halus. Nah, ini perlu kita ganti. Kalau bisa ganti brosur ini ori bekas atau yang memang benar-benar ori betul. Jadi nanti ke motornya tidak mudah terbakar. Jadi kalau kita ganti yang ori untuk nyuci rutin rumah tangga, ini bisa sampai 5-7 tahun. Mungkin seminggu sekali nyucinya. Nah, tapi kalau laundry ya kurang lebih 3 tahunan. Ini coba kita pasang yang kita ganti brostel. Nah, kita perkirakan dengan diganti yang baru ini masa pakainya mungkin kalau sering nyuci 3 tahunan, tapi kalau jarang-jarang mungkin 5 tahunan. Jadi nanti kita bisa tenang memprediksi kalau saatnya tidak terjadi putaran, langsung kita jujuk ini, kita tinggal cek ulang brostelnya. Jadi ini sudah cek semua. Kemungkinan mesin ini sudah normal nantinya sampai beberapa tahun ke depan. Nah, demikian tutorial yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe pada akun YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.